Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masra Review. Pada video kali ini gue mau memberikan trik dan tips bagaimana cara mencuci tenda dan juga daypack. Cara ini yang sering gue lakukan ketika gue mencuci tenda dan daypack gue, dan dijamin tenda dan daypack kalian aman tanpa ada merubah warna dan juga merusak bagian-bagian daypack. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share dulu. Semoga video-video dari gua dapat bermanfaat untuk kalian semua. Pertama-tama kalian harus keluarkan tenda dari pouchnya, dan juga jangan lupa untuk mengecek setiap bagian dari tenda. Jadi kalian tahu bagian-bagian mana yang kotor banget atau yang biasa aja. Nah, sebenarnya tenda gue nggak kotor-kotor banget, tapi karena kemarin kehujanan, jadi tenda gue mengeluarkan bau-bau yang tidak sangat berbudaya di hidung. Jadi gue mau nyuci aja supaya ya bau-baunya itu hilang. Jadi bau-bau normal tenda pada umumnya. Kalian juga harus mengecek bagian-bagian dalam tenda. Kalau misalkan tenda kalian kapasitas besar, bisa kalian buka terlebih dahulu pintunya, lalu kalian mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Nah, kalau untuk ini adalah footprint. Footprint juga gue cek dan lumayan kotor sih, tapi di sini kagak begitu kelihatan ya. Dikit sih kotornya, cuman rada bau-bau juga. Nah, terus langsung aja bagaimana cara mencucinya. Gua biasa menggunakan soft deterjen atau deterjen cair. Kenapa gue pilih ini? Karena kalau misalkan deterjen bubuk itu sangat berbahaya, terlalu tajam, bisa merusak bagian-bagian tenda. Setelah kalian tuang, itu cukup satu saset aja. Kalian aduk dulu, kocok, aduk, terserah lu bahasanya apaan, sampai busanya banyak. Nah, habis itu kalian bisa masukin satu persatu bagian tenda, mulai dari footprint, outer, inner, dan juga lainnya. Kalau misalkan ada flashsheet, kalau flashsheet kegedean nih kalau satu ember. Udah itu aja dulu, tenda aja. Kalau misalkan lu buat flashsheet, wadah lu harus gede juga. Potsnya juga lu masukin. Nah, ini gue menggunakan kanebo untuk bagian-bagian yang kotornya mencolok banget. Jangan pakai sikat, karena sikat bahaya. Takutnya bisa merusak bagian-bagian dari tenda atau footprint ini. Lalu untuk bagian dalam atau innernya sama kayak tadi, tinggal celupin aja. Langsung angkat, celup seperti biasa. Jadi gue saranin lagi kalau misalkan ada kotor, jangan gunakan sikat. Jadi gunakan kanebo aja, karena itu yang paling safety. Kalau udah semua, lu cek semuanya udah bersih, jangan direndam. Karena kalau misalkan direndam, takut seal yang ada di dalam tenda itu ngelotok atau ngekupas. Jadi ketika selesai, lu angkat, lu siapin ember satu untuk ngebilas. Untuk air bersih, lu tinggal masukin aja sampai busanya hilang. Lakukan prosesnya 1 sampai 2 kali. Sekiranya udah bersih, tinggal lu angkat. Untuk pasak ataupun tali-tali, kalian bisa menggunakan sikat kasar. Karena kalau pasak gak masalah, lu pakai sikat gimana rupanya juga agak masalah. Lu pakai sikat WC juga agak masalah. Yang penting kotoran-kotoran yang ada di pasak itu atau tanah-tanahnya bisa hilang semua dan bersih, nggak ada sisa-sisa yang menempel. Gak usah pakai sabun, gak penting juga sih pasak pakai sabun. Yang penting mah sikat, udah bersih, udah beres. Untuk bagian talinya, gue juga nggak pakai sabun, langsung aja pakai sikat yang tadi buat pasak. Langsung gosok aja, gosok terus sampai benar-benar bersih. Soalnya nggak penting juga kalau misalkan pakai sabun gitu, soalnya kan nggak masuk ke dalam konsumsi hidung. Cuman buat ngiket-ngiket doang gitu. Selanjutnya daypack, gue nggak pakai deterjen cair, gak pakai deterjen bubuk, gak pakai direndam, gue pakai sampo
Cukup satu gayung samponya, airnya maksudnya, samponya satu aja, lu kocok sampai berbusa-busa. Habis itu lu gunakan sikat. Nah, cara nyikatnya juga usahakan untuk tidak terlalu keras. Jadi cara nyikatnya itu ngambang aja, ngambang pelan satu arah. Karena kalau misalkan lu kenceng juga tebal banget gitu, itu juga bahaya. Jadi supaya enak, karena kan kotornya nggak begitu ya, jadi gua pakai sikat dengan cara mengambang aja, gosok semua bagian-bagian yang kotor. Kalau yang nggak kotor ngapain gitu kan. Keril juga depek juga ini nggak terlalu bau lah. Ya kalau misalkan lu jemur juga udah hilang baunya, karena kan lu nggak nyimpen apa-apa yang berbau-bau di dalam depek tersebut. Jika udah selesai semua, lu tinggal siram aja pakai air bersih sampai busa-busanya hilang. Busa atau sabun hilang tuh semuanya secara merata. Oke, kalau misalkan udah, kita langsung ke proses penjemurannya gimana supaya bahannya awet, supaya nggak ada rusak. Karena peralatan-peralatan ini kan untuk jangka panjang, jadi jangan salah mencuci, umur peralatan lu tuh jadi malah pendek. Yang tadinya cukup buat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun malah rusak gitu aja karena ada salah mencuci atau salah menjemur. Untuk proses jemur, gue saranin gak kena sinar matahari langsung. Kalian kalau misalkan ada halaman di dalam ruangan tertutup gitu, di teras rumah, itu bisa lu jemur di situ. Yang penting gak kena sinar matahari langsung. Yang penting ke angin-anginan aja. Karena bahaya juga sih kalau misalkan lu ngejemur tenda, ngejemur depek atau sepatu itu kena sinar matahari langsung. Ya kan gak cepet gitu, gak cepet buat kering. Ya lu minimal 12 jam. Itu kalau misalkan mendung ya masih gue bisa bilang aman-aman aja. Tapi kalau misalkan terik kayak gitu, takutnya bakal ngerusak alat-alat lu. Untuk proses jemur, gua targetin, pokoknya gua ngejemur misalkan siang, ya besok siangnya lagi sama gua angkat. Ya minimal 12 jam atau berapa gitu. Cuman gue biasanya 24 jam agar proses pengeringan bisa maksimal. Setelah proses pengeringan selesai, gua biasa menyimpan di lemari plastik dengan suhu yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu lembab. Tenda nggak pernah gue masukin pouch, langsung gue lipat rapi aja seperti biasa agar tenda dapat bernapas. Soalnya gue pernah pengalaman, gue masukin pouch dengan jangka yang lumayan rada lama. Setelah gue mau menaik, gue bongkar dulu, gue cek lagi, dan ternyata sealnya itu kelupas, kebuka gitu, ngelopek. Mungkin karena dia terlalu lama dempet-dempetan juga kali ya. Jadi yang ditaruh pouch cukup pasak sama tali tenda. Sama juga kayak depek juga gue masukin seperti biasa, nggak usah dilipat sampai kecil, cukup ditaro agar si tenda juga dapat bernapas dengan lega gitu. Nah, itu dia tadi video-video dari gua, cara mencuci, cara menjemur, dan juga cara penyimpanan agar tenda kalian awet. Dan cara-cara ini sudah gua lakukan sudah cukup lama dan semuanya aman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pesan gua hari ini, jangan malas untuk mencuci barang-barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.